melihat teman-teman yang di sini sambil belajar sama mereka, akhirnya rasa takut itu hilang dengan sendirinya. Di akuarium ini ada 31 ekor ikan hiu yang menanti untuk diberi makan. Karena itu kerangkeng dibutuhkan untuk keamanan penyelam. Atraksi ini sangat dinantikan para pengunjung. Loh, baru dikit kan? Harus penuh loh satu ember ini, makanya nih Papa Hing kayaknya mau turun kali ya Pak ya? Nyilam. Nyelam. Nah, pas penasaran kan pengen lihat kayak gimana. Yuk. Udah gini aja Pak, nyelamnya nggak pakai apa-apa. Iya, ini pakai balon plastik. Balon plastik. Buat apa ini Pak? Iya, buat renang. Jadi kayak pelampung gitu Pak? Iya. Gimana cara makainya? Pelampung gimana Pak? Bisa. Kan juga tahu. Wah, Bapak kreatif sekali Pak. Gue pinjem Pak. Keren. Ini dia nih, Paing Collection. Ada yang mau pesen nggak? Langsung aja hubungi Pak Paing. Keren Pak, keren. Nah pemirsa sekarang nih Pak Paing nih udah mau mulai terjun nih ke dasar sungai. Ya Pak ya? Iya. Mulai nyelam nih pakai pelampung yang tadi tuh. Pelampung kebanggaannya itu. Saya jadi pengen lihat nih, kayak gimana sih pakai pelampungnya. Udah Neng, aku mau turun. Oke Pak, hati-hati Pak. Pak Pahing berenang ke tepi sungai dengan bantuan pelampung plastik. Dan hap, menyelam. Hebat juga ya. Dengan peralatan sederhana, Pak Pahing mengambil lumpur tempat cacing sutra hidup berkelompok. Pak, udah Pak. Jangan Buruan. lama-lama Pak. Naik sini lagi Pak, saya takutnya sendirian nih, nggak seimbang nih perahunya. Ini nih, Bapak kalau misalkan nyelam gitu ya nggak takut ada buaya apa Pak? Enggak lah, udah biasa sih. Oh, iya, iya. Buayanya kan temen aku. Yang bener. Iya. Kenalin kalau gitu sama saya buayanya. Iya. Bakaran ganggu. Tapi apa? Nggak ada ular gede gitu nggak ada kan Pak? Iya ya. Ya asal bukan ikan hiu aja ya Pak ya, tiba-tiba ada di sini ya Pak ya. Enak aja. Bagi orang awam, hiu tentu termasuk binatang yang mengerikan. Tetapi anggapan tersebut tidak berlaku pada Henry Setio Erwanto. Setelah 8 tahun, Henry bekerja sebagai akuaris di salah satu tempat hiburan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Selama itu dia bersahabat dengan berbagai biota laut, termasuk hiu. Ikan hiu biasa diberi makan pada pukul 2 siang. Sebelumnya pakan yang terdiri dari ikan tuna, ikan kembung, dan ikan-ikan lainnya dikeluarkan dari pendingin. Dalam sehari, hiu bisa menghabiskan 15 kg ikan loh. Nah, sekarang waktunya Henry bersiap-siap. Baju selam pun dikeluarkan. Kelihayan menyelam sangat diperlukan untuk profesi ini. Sebenarnya trik-triknya secara khusus nggak ada ya, tapi di situ kita harus kewaspadaan. Karena yang kita hadapin ini, kita nggak tahu pikiran dia. Tapi yang pertama kita harus menguasai dulu alat selam dulu. Itu yang pertama dulu, yang paling mendasar. Kalau kita sudah mengetahui fungsi alat selam ini, selanjutnya kita akan belajar masalah teknik pemberi makan ya.
Sebelumnya lulusan sekolah tinggi perikanan ini tidak pernah menyangka akan berprofesi seperti ini. Pengalaman pertama sih emang takut ya. Soalnya semua orang kan bilang kalau ikan hiu itu ganas gitu. Saya juga image-nya waktu itu juga semacam itu. Tapi setelah saya berjalan, melihat teman-teman yang di sini, sambil belajar sama mereka, akhirnya rasa takut itu hilang dengan sendirinya. Di akuarium ini ada 31 ekor ikan hiu yang menanti untuk diberi makan. Karena itu kerangkeng dibutuhkan untuk keamanan penyelam. Atraksi ini sangat dinantikan para pengunjung. Kayak misalkan hiu greri, dia biasanya kalau lapar dia agresif. Maksudnya agresif dia waktu kita memberi makan sama dia, dia akan cepat menyambar gitu ya. Jadi misalkan kita waktu mengeluarkan pakan, menyuapi dia, kita nggak lihat kondisinya dia akan menggigit tangan kita. Ya enggak, ya hebat aja orangnya kok berani gitu loh berhadapan sama ikan hiu secara langsung gitu walaupun pakai keranjang ya tadi itu. Ya. Kalau ibu mau nggak, Bu? Enggak, takut. Ya. Tidak hanya merawat ikan hiu, Henry dan rekannya juga merawat biota laut lainnya di akuarium utama. Di sini ada sekitar 19.000 ekor ikan, termasuk 3 ekor hiu kumbang yang jinak. Matanya rabun. Nah, jadi dia tidak bisa. Lama bergaul dengan berbagai biota laut membuka wawasan pria 31 tahun ini tentang karakteristik mereka, yang nantinya bisa menjadi modal untuk melangkah di masa mendatang. Karena perolehan cacing siang ini sedikit, Pak Pahing memutuskan pulang. Cacing bercampur lumpur dijadikan satu dengan cacing yang diperoleh sebelumnya dalam bak khusus. Setelah diberi air bersih, bak ditutup dan didiamkan selama 1 jam. Biasanya cacing sutra akan memisahkan diri dari lumpur di tempat yang gelap dan dingin. Oh iya, Pak Pahing beserta pencari cacing lainnya memilih tinggal di gubuk ala kadarnya. Hidup sederhana ditempuh demi mengumpulkan rezeki untuk dikirim ke kampung halaman. Bagi pria 63 tahun ini, berburu cacing menjadi pekerjaan yang menjanjikan. Setiap hari mereka bisa mengumpulkan 60 gayung cacing yang dijual Rp6.000 per gayung. Cacing biasanya diambil langsung para peternak atau dijual ke pengumpul di daerah Bogor. Ini Mbak, aku bisa bantuin Mbak, ini ngurut cacing. 1 jam berlalu, Pak Pahing bersiap mengambil cacing yang diperkirakan sudah terpisah. Wah, bener juga. Cacing memisah dengan sendirinya. Oh, pelan-pelan. Kenapa? Iya, Oh, takut. Geli. Geli. Kayak ager-ager gitu, kenyal-kenyal. Tuh, apa geli. Tarik. Ya. Kemana nih?
Ternyata bisa juga nih saya bantuin Pak Pahing walaupun geli-geli gitu ya. Soalnya di tangan ini juga walaupun udah banyak yang dipindangin nih cacingnya masih juga ada yang nempel-nempel di tangan saya. Setelah bersih, cacing kembali ditakat. Dan hari ini Pak Pahing mendapat 10 gayung.